Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih jumpa dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya masih membahas tentang anggaran pendidikan ya. Di mana anggota DPR RI Komisi 10 mengkritik anggaran pendidikan. KPK harus periksa Kemendikbudristek ya, biar lebih transparan kemana uang itu mengalir ya. DPR RI Komisi 10 kritik anggaran pendidikan ya. Marah, saya marah Pak Menteri. Anda jangan senyum. Apa yang akan dibahas di sini saya akan bahas. Ya. Saya ambil sumber dari Kompas ya, Kompas TV, di mana anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Bu Anita Jakobagah ya, mengkritik pengelolaan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikbudristek ya. Ia sampai 2 kali meminta agar pimpinan komisi mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap kementerian yang dipimpin oleh Pak Nadiem Makarim itu ya. Jadi meminta agar KPK untuk memeriksa Kemendikbudristek ya, kemana pengelolaan anggaran yang cukup besar dari APBN itu sampai menggejolak tingginya UKT dan lain sebagainya. Kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar ya. Kenapa? Karena apa? Kami anggota dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan, kata Bu Anita dalam rapat kerja bersama Kemendikbudristek di gedung DPR pada 6 Juni kemarin. Lanjut ya. Lakukanlah pengawasan, laporkan kepada kami. Tetapi kami tidak pernah didengar ya kan. Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru, seakan-akan Kemendikbud itu kayak kebakaran jenggot ya. Marah nih Bu Anita Yakob, benar-benar marah kepada Pak Nadiem pada saat rapat dengan Komisi 10 kemarin ya. Bu Anita juga mengungkapkan sejumlah permasalahan terjadi di dapilnya, yaitu Nusa Tenggara Timur 2 nih. Nusa Tenggara Timur 2 seperti tunjangan guru sampai 17 bangunan sekolah di Kupang yang pembangunannya mandek padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021. Nah, ini banyak guru-guru yang sertifikasinya terhambat, banyak guru-guru yang pembayarannya sertifikasi TP triwulan dan lain sebagainya banyak yang mandek, pembangunan juga mandek, kemana itu anggarannya. Ia juga menyinggung persoalan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau T3 atau 3T yang disebut tidak juga terrealisasikan. Akses terhadap pendidikan masih sulit ya, apalagi mungkin di Nusa Tenggara Timur 2 ya. Tetapi Kemendikbud hanya memikirkan akses internet untuk pelajar di luar daerah 3T. Nah, ini lagi-lagi aplikasi, apalagi sekarang dengan adanya aplikasi PMM banyak guru yang mengeluh. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa, ucap Bu Anita sambil menggebrak meja. Banyak videonya yang sudah beredar pada saat rapat itu. Belum lagi masalah realisasi anggaran dari program Indonesia Pintar, PIP ya. Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian saya juga. PIP dan KIP juga dana BOS. Banyak KIP yang disalahgunakan oleh oknum. Uangnya kagak sampai ke uangnya kagak sampai ke siswa, dimakan
oleh oknum, baik itu mungkin kepala sekolah, ketua yayasan dan sebagainya, dan itu saya dapat dengar ya. Juga penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Ia mengungkap di lapangan banyak penerima yang masuk dalam data tetapi tidak pernah menerima hak mereka. Nah ini KIP saya dengar langsung ya, banyak siswa yang tidak menerima KIP padahal namanya masuk dalam data KIP. Ini banyak yang bermain di sini ya. Kalau Anda turun ya, turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau enggak, lihat itu orang tua punya air mata, omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini sebutnya. Nah ini sering terjadi. Namanya ada di KIP tapi tidak sampai ke yang bersangkutan atau tidak sampai ke siswa. Nah, ia kemudian kembali meminta pimpinan komisi agar memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa Kemendikbudristek. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya, wakil rakyat kah atau mereka tuturnya. Nah ini sangat Bu Anita sangat marah dengan ini. Dalam rapat kerja tersebut, Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 25 triliun ya. Anggaran yang ada aja banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip diselewengkan, mau minta anggaran lagi tambahan. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan usulan itu lantaran pagu indikatif anggaran 2025 turun dari 2024. Terjadi penurunan yang signifikan pagu perjalanan 2024 sekitar 101,3 triliun. Sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai 83 triliun, ujar Bu Suharti seperti dikutip dari kompas.com ya. Bu Suharti pun mengusulkan agar ada tambahan 25 triliun untuk menunjang dan memastikan semua program yang dilakukan bisa berjalan dan ditingkatkan. Ia memaparkan dari anggaran 2025 sebesar 83,19 akan dialokasikan sebanyak 41,5 triliun ditujukan untuk pendanaan wajib seperti program Indonesia Pintar. Nah ini program bagi saya kurang tepat sasaran. Kemudian kartu Indonesia Pintar sama, ini juga kurang tepat sasaran. Aneka tunjangan guru non PNS, tunjangan profesi dosen dan guru besar non PNS, dan biaya operasional perguruan tinggi negeri, pendidikan tinggi dan vokasi. Nah, sedangkan sebesar 12,19 triliun untuk program prioritas seperti PMM, Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak. Ini bagi saya apaan ini? Lalu pendanaan guru penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, tugas dan fungsi reformasi birokrasi dan tata kelola. Oke, ya. Mungkin programnya bagus, tapi realisasi di lapangannya bagi saya masih kurang tepat sasaran. Mungkin programnya bagus sekali lagi, tapi realisasi di lapangannya sangat minim. Oke ya, jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau jika ada yang keliru, saya mohon maaf, dan kita silahkan berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.